Kita sudah persoalan kedua. Saya tidak akan bicara soal akidah lagi, tapi saya akan bicara bagaimana syariat Islam sebagai aturan akhlak. Saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya diri saya sendiri, bahwa syariat Islam sebagai aturan akhlak mewajibkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara hati, untuk bersikap dan berperilaku terpuji, serta wajib tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama umat manusia. Sekali lagi, maupun sesama umat manusia, bukan hanya sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, golongan, kelompok, dan agamanya. Jadi kalau sudah bicara bagaimana bersikap baik, memperlakukan orang lain secara baik, maka ajaran Islam sangat universal, tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, tapi wajib untuk bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah terhadap seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun mereka punya daripada kepercayaan yang dianutnya selama ini. Yang menarik, ternyata akhlak Islam bukan hanya mengatur tentang bagaimana seorang muslim memperlakukan muslim lain secara baik, tapi ternyata akhlak Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim memperlakukan orang di luar Islam juga harus dengan adil, baik, dan benar. Maka itu di sini kita bisa lihat untuk penjabaran persoalan ini, pembuktian bagaimana Islam itu mendidik umatnya untuk bisa menghargai umat beragama lain, antara lain, pertama, Islam melarang keras umatnya. Sekali lagi, Islam melarang keras umatnya untuk memaksa orang lain agar masuk ke dalam Islam. Haram bagi umat Islam, siapapun dia, untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan. Harus betul-betul bisa menghargai keyakinan orang, kepercayaan orang. Enggak boleh dia memaksakan keyakinan dan kepercayaannya kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang ada di luar daripada akidahnya. Maka itu Allah berfirman dalam surat yang kedua di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256, di mana tegas Allah menyatakan, la ikraha fiddin faqad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan hadirin dan hadirat yang berbahagia, perlu saya tambahkan, bahkan Islam juga melarang keras umatnya untuk melakukan propaganda dikit dalam mengislamkan orang lain. Sekali lagi, Islam mengharamkan umatnya melakukan propaganda dikit di dalam mengislamkan orang lain. Seperti apa? Seperti bujuk rayu dan iming-iming. Ada orang Islam membujuk rayu orang lain supaya masuk ke dalam ajaran Islam dengan iming-iming. Apakah itu iming-iming harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya? Haram dilakukan oleh umat Islam, saudara. Begitu pula sebagai contoh, yaitu di mana umat Islam tidak boleh melakukan penipuan terhadap pihak lain untuk dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh, apalagi sampai menggunakan black magic seperti sihir dan hipnotis. Kalau ada umat Islam yang mencoba untuk melakukan itu, menipu pihak lain masuk ke dalam ajaran Islam, dia berdosa besar. Berdosa besar. Karena tidak boleh dia paksa orang lain, dia tipu orang lain, dia bujuk, dia iming-imingi, apalagi sampai disihir, dihipnotis untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, haram, tidak boleh dilakukan oleh muslim yang manapun juga. Nah, termasuk cara-cara kotor dan menjijikkan, seperti menghamili atau membawa lari anak orang lain, yang kemudian setelah itu dipojokkan daripada posisi
yaitu daripada posisi dan kondisi si anak yang dibawa lari tadi, sehingga tidak ada pilihan, dia harus kawin, yang kemudian terbuka pintu untuk yaitu dipaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Kalau ada umat Islam yang coba-coba menghamili daripada wanita di luar Islam dengan tujuan agar dia nanti kalau hamil terpaksa kawin dengan dirinya, kemudian nanti ditekan harus masuk Islam, saya sampaikan di sini dia sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa yang pertama dia telah berzina, dan dosa yang kedua dia telah melakukan intimidasi, dia telah melakukan penipuan, dia telah melakukan pemaksaan terhadap akidah orang lain, dia telah melakukan pemerkosaan terhadap yaitu kepercayaan dan keyakinan agama lain. Haram dilakukan oleh umat Islam. Nggak boleh ada umat Islam mengambil pihak lain hanya untuk mengislamkan dia. Nggak boleh ada umat Islam membawa lari anak gadis orang lain hanya untuk memaksanya masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, itu merupakan dosa besar dan merupakan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini saya paparkan, inilah Islam. Jadi Islam itu akhlak harus dijaga, moral harus dijaga. Nggak boleh dengan paksa membujuk, merayu, menipu pihak lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Bahkan yang kedua, dalam Islam tegas sekali dilarang keras umat Islam menghina agama lain, mencaci maki agama lain, merendahkan, melecehkan dengan penuh hasut, dengan penuh kebencian, kedengkian untuk mempermalukan agama lain. Nggak boleh. Mari kita buktikan di dalam Al-Quranul Karim surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah nyatakan kepada orang-orang Islam, jangan sekali-kali kamu mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nggak boleh, kata Allah. Kenapa? Fayasubbullah. Karena kalau kau caci maki sesembahan mereka, kau caci maki Tuhan mereka, maka nanti mereka akan mencaci maki Allah. Nah, kalau sampai mereka mencaci maki Allah, ini akibat perbuatanmu mencaci maki mereka. Subhanallah. Saudara, di dalam Al-Quran tegas sekali nggak boleh kau caci maki. Jadi kita bisa lihat ini, fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Akhirnya mereka mencaci maki Allah, mereka menghina dan melecehkan Allah, yaitu dengan kebencian dan permusuhan karena dendam Tuhan mereka dihina dan dicela. Akhirnya mereka melontarkan kata-kata yang tidak layak tanpa ilmu pengetahuan ibadah. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Islam mendidik akhlak umatnya, mendidik moral umatnya agar mereka beradab dan mereka berakhlakul karimah. Bahkan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi sesuatu yang sangat menakjubkan, saudara. Di suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apa beliau katakan? Beliau bersabda, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Wallah. Saudara, kata Nabi, man ada dhimmiyan, barang siapa dari orang Islam yang mengganggu dhimmiyan, seorang dhimmi. Siapa itu dhimmi? Dhimmi adalah orang di luar Islam yang hidup di tengah masyarakat Islam. Mereka selama ini patuh taat kepada peraturan yang ada dan tidak pernah mengganggu umat Islam. Mereka warga yang baik, selama ini bersahabat, berteman, bergaul, bermasyarakat dengan umat Islam. Maka itu di sini dikatakan oleh Nabi, man ada dhimmiyan, barang siapa ada orang Islam yang coba-coba mengganggu orang dhimmi, orang di luar Islam, orang non-Islam yang tidak mengganggu umat Islam, fa'ana khasmu, kata Nabi, maka niscaya aku akan jadi musuh dia.
tidak main-main. Nabi mengancam umat Islam sendiri. Kau coba-coba mengganggu orang di luar Islam tanpa alasan yang benar apa akan menjadi musuhmu di hari kiamat? Orang Islam diancam. Ini artinya apa? Tangan ini sekaligus jalinan dari Nabi untuk perlindungan, keselamatan, ketenangan daripada orang-orang non-Islam di dalam menjalankan yaitu kepercayaan dan keyakinan mereka. Nggak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Subhanallah. Rasanya mencari seorang nabi, seorang rasul yang secara lantang mengucapkan ini, saya belum dapatkan dalam ajaran lain, saudara. Langsung aja ke umatnya. Kau coba ganggu orang di luar Islam, kau jadi musuhku, aku musuhi kau hari kiamat. Apakah itu bagi umat Islam? Hati-hati. Nggak boleh kita mengganggu orang yang di luar Islam. Nggak boleh kita mencaci maki mereka. Nggak boleh. Ini ajaran Islam terhadap orang non-Islam yang manapun. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, apakah dia Konghucu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu inilah syariat Islam sebagai aturan akhlak yang mewajibkan umat Islam untuk tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah. Ibadah seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Akhirnya bagian yang kedua ini, sebelum kita masuk bagian yang ketiga, bagian yang kedua ini saya tutup dengan satu hadis Nabi di kesempatan lain, supaya semua tahu bagaimana Nabi mengajarkan umatnya. Di suatu kesempatan Nabi kumpul dengan para sahabatnya, beliau berkhutbah. Apa beliau katakan kepada para sahabat dalam khutbahnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu, was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqaytumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyur. Shadaqa Nabi SAW. Kata Nabi, saudara, ya ayuhan nas, hai umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam saja, bahkan umat manusia yang diserukan oleh Nabi, apalagi umatnya sendiri diserukan oleh Nabi. Ya ayuhan nas, hai umat manusia, kata Nabi, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Was'alullaha al-afiyah. Tapi mohonlah kepada Allah ketenangan hidup, keselamatan hidup. Jangan mimpi untuk perang dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Fa idza laqaytumuhum, akan tetapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari tapi datang sendiri. Musuh tidak diundang tapi dia datang menyerang. Maka kata Nabi, fa idza laqaytumuhum, kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh yang menyerangmu, dia yang sengaja ingin mengganggumu, fasbiru, maka hadapi mereka dengan sabar dan tabah. Pengertian sabar dan tabah yang pertama adalah umat Islam tidak boleh lari untuk menghadapi musuh. Pengertian yang kedua adalah umat Islam tidak boleh tergesa-gesa di dalam mengatur rancangan strategi untuk memetik keamanan. Dan yang ketiga, pengertian sabar dan tabah, umat Islam tidak boleh berlebihan di dalam membela diri, saudara. Masya Allah. Makanya dalam Islam, sekalipun perang berkecamuk, ada aturan dari Rasulullah. Kalau umat Islam berperang dengan umat agama lain, perang berkecamuk, maka ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, pendeta tidak boleh dibunuh. Yang kedua, perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu. Yang ketiga, orang-orang tua, orang-orang yang sakit tidak boleh diganggu dan dianiaya. Yang keempat, tidak boleh ada serangan membabi buta untuk membunuh, hanguskan suatu perkampungan, saudara. Aturan-aturan ini tidak boleh dilanggar. Inilah ajaran Islam. Artinya bahwa Islam punya aturan, punya etika, sekalipun dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi aman, dalam kondisi yang tidak perang. Jadi setelah ini kita paparkan tadi jadi jelas
Lewat hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, umat Islam diajarkan oleh Nabi untuk mencari kawan, bukan mencari lawan. Untuk mencipta terang, bukan mencipta perang, saudara. Nah, karena itu saya harap jangan ada yang memanipulasi hadis ini dengan memotong hanya diambil ujungnya saja. Karena bagian ujungnya setelah Nabi mengatakan, kalau kamu pelanjur diserang, hadapi dengan sabar. Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah. Annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ada sementara orang yang tidak mengerti tentang Islam, dia potong ini hadis, dia bawa cuma ujungnya doang. Bahwa agama Islam itu mengajarkan surga ada di bawah kilatan pedang. Berarti ini menunjukkan kalau Islam agama pedang, Islam agama kekerasan, Islam adalah agama perang. Saudara, hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang berbahagia, kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa, dia sudah memanipulasi hujah, dia sudah melakukan korupsi dalil. Karena hadis itu harus dibaca secara utuh. Sekali lagi kita lihat Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah. Tapi mohonlah kepada Allah ketenangan dan keselamatan hidup. Fa idza laqaytumuhum, tapi kalau kau terpaksa terlanjur bertemu dengan musuh, fasbiru, hadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar. Jangan lari, jangan putus asa, jangan tergesa-gesa, dan jangan berlebihan. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang, bukan anjuran perang. Kalimat surga ada di bawah kilatan pedang, bukan anjuran kekerasan. Bukan pula kalau Islam mengajarkan untuk menggunakan pedang. Tapi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang harus dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu sebagai motivator kepada umat Islam yang diserang, supaya mereka itu berani untuk menghadapi tantangan. Jangan lari. Maka itu dijanjikan, kau lawan, sabar, tabah. Kalau pun kau mati di jalan Allah. Kalau pun kau mati, surga yang menantimu. Jadi ungkapan surga ada di bawah kilatan pedang hanya sebagai motivasi kepada umat Islam yang sedang diserang, yang sedang ditindas, yang sedang ditekan, supaya mereka tidak lari dari kewajiban untuk membela diri dan membela agama. Kalaupun mereka mati, mereka tidak perlu khawatir ataupun bimbang, karena surga ada di bawah kilatan pedang bela diri mereka. Subhanallah. Nah, ini yang ingin kita klarifikasi, sehingga kita tidak salah paham dengan menggunakan hadis secara parsial, sepotong-sepotong, sehingga tidak benar di dalam mengartikan Islam. Akhirnya sampailah kita ke bagian yang terakhir. Singkat saja, syariat Islam sebagai aturan hukum. Nah, syariat Islam sebagai aturan hukum mewajibkan setiap muslim harus melaksanakan hukum agamanya, baik yang berkenaan dengan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Wajib dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir. Kita langsung saja ambil contoh Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Saya ingin ingatkan, kalau mayoritas bangsa Indonesia umat Islam, kemudian umat Islam yang mayoritas ini digiring, diatur sedemikian rupa untuk menjalankan agamanya secara benar, maka ketahuilah bahwa pendekatan dan pengajaran agama adalah satu-satunya cara untuk membentuk moral manusia. Kalau umat Islam ini digiring untuk mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan secara benar, maka mereka akan menjadi umat yang baik, dan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, dan akan menjadi manusia yang bermoral dan beradab serta berakhlakul karimah. Kalau itu terjadi, maka berarti Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, yang mereka sudah menjalankan ibadahnya dengan baik, agama dengan baik, kemudian tampil sebagai warga masyarakat yang baik, maka secara otomatis ketenangan dan kedamaian akan terwujud. Kenapa? Karena minoritas sekalipun pasti akan terlindungi jika mereka hidup di tengah mayoritas
saudara, berbahaya sekali. Kalau mayoritas di negara Indonesia ini yang beragama Islam, mereka dijauhkan dari syariatnya, dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari ajaran Islamnya, maka bisa dipastikan mereka akan tampil sebagai orang yang durhaka kepada Allah, sebagai warga masyarakat yang buruk. Dan bisa kita bayangkan bagaimana nasib minoritas apabila mereka hidup di tengah mayoritas yang bejat, mayoritas yang buruk, mayoritas yang tidak bermoral, mayoritas yang tidak beradab. Karena sudah ada di mana-mana, baik di Indonesia atau di Amerika yang mayoritas Nasrani sekalipun. Kalau mayoritas Nasrani di Amerika bermoral, beradab, maka minoritas akan terjaga, terpelihara, aman. Tapi kalau mayoritas Nasrani yang ada di Amerika mereka bermoral, bejat, buruk, maka minoritas tidak akan pernah aman, sudah. Mereka akan terancam, mereka dianiaya. Sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas mereka bermoral bejat, tidak beradab, tidak berakhlakul karimah, kasihan nasib minoritas. Pasti mereka akan terancam, pasti mereka akan teraniaya. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan Islamnya, tapi yang salah adalah pihak-pihak yang selama ini menghalangi umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka itu di sini saya mau sampaikan kenapa saya dan kawan-kawan dari berbagai gerakan Islam begitu betul memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Tidak benar fitnah yang mengatakan untuk menekan minoritas, untuk mengintimidasi, untuk bersikap diskriminasi, itu semua fitnah. Kami berjuang mati-matian untuk penerapan syariat Islam, bukan untuk orang non-Islam, tapi hanya untuk umat Islam. Kenapa? Karena kami punya keyakinan kalau umat kami, saudara kami kaum muslimin, mereka jauh dari syariat, mereka tidak akan bermoral, mereka tidak akan beradab, mereka tidak akan berakhlakul karimah, maka maaf, kasihan nasib minoritas, saudara. Siapa yang melindungi mereka? Mereka akan terancam, mereka akan diganggu, mereka akan dianiaya. Tapi kami punya keyakinan kalau kami berhasil mengajak mereka untuk menerapkan agama Islam, menjalankan ajaran agamanya secara baik, mereka akan tampil sebagai muslim yang baik, yang bermoral, yang beradab, yang berakhlakul karimah. Maka ajaran-ajaran yang sudah kita baca tadi tentang akhlak Islam itu akan bisa terrealisasi, itu akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada umat-umat non-Islam yang diganggu, tidak boleh ada dianiaya, tidak boleh ada dicaci maki. Jadi sekali lagi tidak benar fitnah yang mengatakan perjuangan kami dalam menerapkan syariat Islam ingin mengebiri hak beragama orang non-Islam. Itu semua fitnah. Kami akan tetap berkewajiban untuk menghargai dan menghormati agama dan keyakinan mereka. Kami tetap berkewajiban untuk ikut menjaga keselamatan daripada hidup mereka, harta mereka, kebebasan mereka. Karena demikianlah ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi sekali lagi hadirin dan hadirat yang saya hormati semua yang ada di sini, itulah alasannya kenapa kami begitu menggebu-gebu untuk menerapkan Islam, yaitu di Republik Indonesia yang tercinta ini. Bukan kami tidak menghormati yang non-muslim, dan kami tidak akan pernah sekali-kali memaksakan agama kami kepada mereka. Tidak. Bagaimana kami mau memaksakan agama kami kepada mayoritas? Mayoritasnya aja banyak yang alut-alutan, mesti dirapihin dulu, saudara. Jadi kami sekarang lagi berfokus untuk merapikan saudara kami, keluarga kami. Saya berikan contoh kasus peristiwa Mei 98. Anda bisa lihat, Anda sebagai saksi semua, saudara. Pada saat terjadi huru-hara, pada saat terjadi konflik di mana-mana, kita bisa lihat mall yang dibakar, rumah yang dijarah, berbagai macam. Siapa yang jadi korban? Maaf, harus kita akui, yang jadi korban adalah minoritas, saudara. Lalu siapa yang jadi pelaku? Maka yang jadi pelaku, yang tertuduh adalah umat Islam, saudara. Umat Islam yang tertuduh. Andai kata benar umat Islam yang melakukan itu, saya ingin sampaikan di sini, itulah akibat umat Islam yang dijauhkan dari agamanya, yang selama ini selalu diganggu untuk menjalankan akidahnya. Itulah akibat umat Islam dibiarkan jauh dari syariatnya. Kalau benar yang melakukan itu adalah umat Islam, tapi ternyata itu pun sampai saat ini tidak ada kejelasan, karena pengadilan soal itu tidak pernah digelar di negeri ini, saudara. Tapi hal
yang tidak boleh kita sanksikan adalah yang jadi korban banyak minoritas dan yang tertuduh adalah mayoritas. Coba kita lihat, padahal peristiwa semacam itu tidak perlu terjadi. Kalau memang umat Islamnya sebagai mayoritas berakhlakul karimah, beradab, bermoral, mereka tampil sebagai warga negara yang layak, mereka tidak akan pernah mengganggu minoritas. Dan minoritasnya juga tahu diri mereka patuh, tidak mengganggu Islam. Mereka akan menjadi warga yang layak, mereka terlindungi, mereka terjaga, mereka tidak terancam. Nah, maka itu ke depan sebelum saya tutup, saya khawatir kalau syariat Islam terus menerus dihalangi. Syariat Islam tak boleh diterapkan, hukum agama Islam tak boleh diterapkan. Ini bukan negara agama dan seterusnya. Saya takut, Pak. Saya takut, Bu. Kalau umat Islam terus menerus dijauhkan dari agamanya, besok mereka akan betul-betul jauh dari syariatnya. Dan saya sangat khawatir kalau mereka sudah jauh dari syariat hukumnya, mereka akan tampil sebagai warga-warga yang durhaka kepada Allah, warga-warga yang tidak bermoral dan tidak beradab. Dan kalau itu terjadi, saya khawatir minoritas akan menjadi korbannya, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu bukan ajaran Islam. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Islam tidak mengajarkan untuk mengganggu orang lain, apalagi sampai mencelakakan jiwa mereka. Tidak. Ini yang ingin saya tekankan. Maka itu saya ingin mengajak rekan-rekan saya dari yang berada di umat Islam khususnya, ayo sama-sama kita saling menjaga dan saling menghormati. Kami berkewajiban menghargai dan menghormati Anda, dan partisipasi Anda untuk memahami kami, untuk memahami perjuangan kami, untuk memahami motivasi dan tujuan kami juga mutlak kami perlukan. Karena kalau tercipta komunikasi saling pengertian, kita tidak akan saling curiga dan kita tidak akan saling memfitnah atau saling menuduh. Dan ini yang bisa saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, atau ada ungkapan-ungkapan yang tidak berkenan, atau ada hal-hal yang terlepas dari mulut saya di luar kontrol sehingga menyakitkan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak, sekaligus penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini, baik dari kaum muslimin maupun dari mereka yang berada di luar Islam. Mudah-mudahan pertemuan semacam ini akan mampu membuka komunikasi yang tersumbat di antara kita dan mampu ke depan membangun dialog-dialog yang lebih sehat, dialog-dialog yang lebih baik. Karena perlu kami sampaikan bahwa kami umat Islam diperintahkan oleh Allah dalam satu, yaitu firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami umat Islam itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahu adzim. Ayat ini ada dalam surat ke-16 dari surat An-Nahl ayat 125, dan artinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka berdialog dengan cara yang ahsan. Ahsan itu bukan lagi cara yang baik, tapi cara yang terbaik. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tatkala beliau menghadapi tokoh-tokoh agama Yahudi. Tatkala tokoh-tokoh agama Yahudi berhadapan dengan Nabi, Allah memerintahkan ini, ya Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka, ajak tokoh-tokoh Yahudi tadi, yaitu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Nah, inilah ajaran agama kami, inilah akidah kami. Semoga ini menjadi masukan untuk bisa menghilangkan, yaitu merasa saling curiga di antara kita, apalagi saling benci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada yang terhormat Habib Rizik yang sudah menyampaikan rahasianya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita banyak hadir teman-teman dari Kristiani. Bahkan saya melihat ada 4 orang doktor teologi yang hadir di sini, yang insya Allah mungkin nanti kita akan semarakkan dengan berbagai macam dialog. Dari apa yang dipaparkan dua pembicara tadi, kami persilahkan teman-teman dari Kristiani untuk bertanya, baik itu keraguan atau permasalahan apapun yang menyangkut dengan konsep-konsep yang sudah disampaikan tadi oleh pembicara. Ustadz Solehan tidak tampil berbicara, tapi beliau hanya mendampingi dua pembicara tadi. Jadi pembicara dari yang disampaikan tadi sudah cukup 2 orang, yaitu Dr. Musli dan Habib Rizik. Teman-teman dari Kristiani, kami bekali satu Al-Quran yang di dalamnya ada indeks yang ada hubungan dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan Nabi Isa, juga Injil dan sebagainya. Jadi ini untuk mempermudah dan nanti dalam dialog nanti kita. Insya Allah ini lengkap indeks ini, dan ini memang kepada teman-teman dari Muslim tidak diberikan ini karena kita beri kesempatan dialognya antara teman-teman dari Kristiani dengan para pembicara tadi. Jadi sesi kedua nanti adalah sesi dialog khusus kita berikan kepada teman-teman dari Kristiani, sehingga dari teman-teman Islam hanya melihat, menonton, dan memperhatikan. Untuk itu mohon tidak disalah pengertian kami membagi Al-Quran, tetapi dalam rangka bahan Bapak-Bapak sekalian untuk dalam diskusi nanti. Kemudian kami juga membekali teman-teman dari Kristiani, yaitu leaflet tentang Islam yang berjudul Konsep Islam tentang Tuhan, Konsep Kenabian dalam Islam, Selayang Pandang tentang Islam, Konsep Ibadah, Hak Azazi, apa kata mereka tentang Muhammad, dan sebagainya. Nah, itu menjadi bahan kajian bersama. Yang berikutnya, seandainya dari teman-teman Kristiani sudah selesai menjawabnya, masih ada waktu, baru kami buka untuk teman-teman dari Muslim. Alhamdulillah dari buka absen tadi, dari teman-teman Kristiani hadir 190 dari 250 rencananya. Jadi alhamdulillah lebih dari 50% yang bisa menghadiri di forum ini. Baik, untuk itu kami buka sesi tanya jawab ini. Silakan kepada yang ingin bertanya. Baik, kalau gitu karena duluan adalah Bapak Lempong, silakan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian yang seagama dengan saya, agama Kristen, dan bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bahasa, entah itu Arab, Inggris, Spanyol, dan lain-lain, bahasa Indonesia, sehingga kita semua bisa menggunakan bahasa yang diciptakan Tuhan. Gitu. Saya ada 1 komentar dan 2 pertanyaan. Bolehkah diizinkan demikian? Ada 1 komentar, 2 pertanyaan. Komentar baik, boleh. Tapi jangan lama. Baik. 1 menit komentar. Pertama-tama saya berterima kasih buat para narasumber yang telah menyampaikan makalah-makalah ilmiah, dan saya sangat berterima kasih atas pemaparan demikian. Komentar saya yang pertama. Sebelumnya mohon data apa-apa. Ya, saya nama lengkap Yosias Lender Lengkong.
Saya rektor dari Institut Geologi Kalimantan di Jakarta. Saya hadir dengan beberapa staf dan mahasiswa saya, dan istri saya juga ada mendampingi saya. Dan terima kasih atas acara yang sangat baik. Komentar saya yang pertama, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, bahwa Kejadian 6 ayat 2 ada hal seperti anak-anak manusia yang agak rancu dalam pembacaan. Tolong dipahami bahwa dalam memahami Alkitab ada yang disebut hermeneutik atau ilmu tafsir di dalam Islam, bahwa sebuah nas atau sebuah ayat tidak mungkin berarti lain daripada apa yang dimaksudkan oleh penulis ketika itu ditulis zaman dulu. Tugas kita adalah menemukan makna zaman dulu, kemudian melihat implikasi dan relevansinya di zaman kita sekarang ini. Ketika zaman dulu itu ayat itu dimuncul, istilah anak Allah itu adalah gelar bangsawan dari para tokoh-tokoh penguasa kota yang menyebut diri mereka anak-anak Gusti gitu, anak-anak Allah gitu. Jadi bukan Allah yang dimaksud Allah Ta'ala gitu, bukan Allah itu yang dimaksud, tapi gelar bangsawan pada waktu itu yang dengan cara yang kaum migran tersebut menguasai masyarakat dan berbuat semua kepada orang sekali. Sehingga kalau kita baca konteks pasal itu, Tuhan membinasakan manusia pada zaman Nuh oleh karena ada kekerasan dari orang-orang yang menyebut diri keturunan ilahi, keturunan Allah, anak-anak Allah atau anak-anak Gusti, kira-kira begitu. Ya, cukup ya. Jadi itu komentar saya. Yang kedua, komentar ini bahwa di Alkitab itu kami mengenal dua model bahasa yang disebut yang menggambarkan sifat Allah, yaitu bahasa yang disebut antropopatis dan antropomorfis. Artinya kalau antropopatis itu perasaan-perasaan yang ada pada oknum atau pada pribadi manusia, menggambarkan sikap atau cara Allah bertindak kepada manusia. Sedangkan antropomorfis, bagian-bagian organ yang ada pada tubuh manusia seperti tangan, mata, kaki, dipinjam untuk menggambarkan tindakan dan perbuatan Allah, sekalipun Allah itu adalah zat atau ruh yang non bendawi. Dan saya memahami bahwa di Al-Quran juga ada ayat-ayat yang dikategorikan mutasyabihat dan muhkamat atau ahkam. Dan ini ditakwilkan juga tadi yang dimaksudkan mutasyabihat. Jadi kami memahami melihat teks seperti itu dalam Alkitab. Begitu juga iman Nasrani itu dibangun atas selain wahyu, itu juga atas fakta sejarah bagaimana Tuhan menyelenggarakan sejarah perjalanan manusia. Sehingga fakta-fakta sejarah seperti perbuatan baik maupun buruk para nabi atau rasul atau raja yang hidup di masa lampau itu diungkapkan supaya manusia bisa belajar mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga misalnya Daud berzina dengan Bathsheba, Lut menggauli kedua anak putrinya, itu fakta sejarah yang harus dihindari. Sehingga Alkitab mengungkapkan fakta-fakta sejarah, dan iman Kristen itu dibangun juga atas fakta sejarah. Jadi kami melihat demikian. Nah, kalau khusus pribadi Isa yang disebut tadi, oknum ini kami orang Nasrani tidak pernah merekayasa atau membuat manusia jadi Tuhan. Oleh karena
secanggih apapun ilmu seorang saintis atau ilmuwan, tidak sanggup merubah kuda jadi sapi, tidak sanggup merubah kucing jadi anjing, apalagi merubah manusia jadi Tuhan. Nah, apa yang kami buat, apa yang kami yakini sebagai orang Nasrani, kami membaca wahyu Allah gitu. Taurat, Zabur, Injil. Di dalam wahyu itu diungkapkan bahwa pribadi Isa itu ada dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan kami hanya percaya, mengaminkannya, mengakui dan menyaksikannya, tapi tidak pernah merekayasa, tidak pernah membuat. Tolong ini pertanyaan saya masuk ke pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, kalau memang betul syariat itu akan sangat membantu kehidupan masyarakat, pemberlakuan syariat, bolehkah kami tahu syariat dari perspektif 4 mazhab, Hanafi, Hambali, dan seterusnya? Mazhab mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Pendekatan mana yang Bapak perjuangkan di Indonesia? Dan kalau memang demikian, adakah contoh di dunia ini negara-negara yang menerapkan syariat yang memang masyarakatnya berakhlakul karimah di seluruh dunia? Begitu Pak. Dan pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan adalah, Bapak menyebut tentang sebenarnya agama diridhoi Allah adalah Islam. Dalam pengertian umum saya setuju, sekalipun agama Islam nanti muncul secara formal pada abad 7 dari Masehi. Namun kalau kata Islam itu diartikan secara linguistik, secara umum, karena saya yakin Tuhan juga menciptakan bahasa, bukan agama. Agama tidak punya hak cipta terhadap bahasa. Agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, tidak ada hak cipta terhadap bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu buatan Tuhan semua, sehingga kita bisa menggunakan bahasa itu secara dalam makna netralitas gitu. Nah, kalau dalam pengertian umum Islam, semua orang yang pasrah tunduk kepada Allah dimaknai seperti itu. Pertanyaan saya adalah, bolehkah di tanah air ini dari umat Kristen, misalnya ada tarikah yang disebut Muslim sejati? Itu aja. Baik. Saya kira terima kasih. Pertanyaannya cukup berbobot karena memang dipertanyakan oleh seorang dokter. Saya kira wajar. Baik, karena pertanyaannya lebih banyak menyinggung narasumber Habib Rizik, jadi mungkin saya minta beliau dulu yang menjawab. Habib tinggal di situ saja untuk menjawab. Silakan. Kemudian bisa dibantu kalau memang dianggap perlu oleh para pembicara lain. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan pertama-tama kepada Bapak Yosias Lengkong atas komentar maupun soal yang diajukannya. Saya rasa soal komentar saya tidak akan mengulangi lagi. Saya rasa itu nanti mungkin ada ahli kristologi yang lebih memahami. Nanti dijawab. Saya akan langsung ke pertanyaan Pak Yosias, jangan tidak mengurangi itu rasa hormat saya kepada komentar yang Bapak sampaikan. Kita tetap akan menghargai penafsiran-penafsiran yang sudah Bapak ajukan tadi sebagai komentar dari tokoh yang memang mendalami daripada agama Kristen itu sendiri. Mengenai soal yang pertama, memang ini pertanyaan cukup cerdas. Pertanyaan saya kira cukup cerdas karena di sini ternyata memang Pak Yosias Lengkong ini juga menguasai soal keislaman, mengerti juga soal madhab, ada 4 madhab dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa madhab itu bukan agama,
tapi madhab itu adalah pola pikir, yaitu sistem metodologi yang diambil oleh ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Nah, sehingga untuk menggali hukum dari kedua sumber tersebut itu dibutuhkan metodologi tertentu. Nah, sejumlah ulama mempunyai metodologi di dalam menggali hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di antaranya yang populer yang tadi Bapak Yosya sebutkan, itu ada pola pikir yang memang dimotori oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pola pikir metodologi yang dimotori oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tapi sekali lagi pola pikir itu tidak dibatasi hanya 4 saja. Islam sangat-sangat memberikan kebebasan berpikir, kebebasan untuk membuat metodologi daripada penggalian hukum Islam selama itu didasarkan dengan konsep ijtihad yang benar. Itu jawaban saya pertama. Sehingga kalau pertanyaannya, andai kata di Indonesia ini menggunakan penerapan syariat Islam, andai kata, lalu mazhab yang mana yang harus digunakan? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam satu kaidah fikih, yaitu kaidah hukum Islam, bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu ada ketentuan di sana bahwa kebijakan yang diambil oleh hakim, artinya penguasa, itu yarfa'ul khilaf, dia akan mengatasi segala khilaf. Artinya penguasa atau pengambil keputusan atau yang menentukan kebijakan di dalam suatu persoalan itu tidak terikat kepada mazhab tertentu. Yang penting selama dia memenuhi syarat ijtihad, dia menguasai Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, dia berkewajiban untuk menggali hukum dengan metodologi yang digunakannya, baik metodologi itu mengikuti salah satu mazhab yang 4 tadi, atau yaitu mengikuti metodologi lain yang diakui dalam syariat Islam, selama itu memang masih di dalam batasan syariat, batasan istinbat, batasan ijtihad yang diakui oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah selama ini. Jadi pengambil keputusan kebijakan itu dia tidak mesti terikat, harus mazhab Hanafi atau harus Syafi'i, tidak. Nah, walaupun dalam konteks itu dia tetap berkewajiban untuk menghormati pola-pola pikir yang ada. Nah, jadi sebagaimana saya ungkapkan tadi, kalau Islam mengajarkan untuk bisa toleransi dan menghargai pemikiran-pemikiran agama lain, apalagi yaitu untuk bisa toleransi dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Tapi dengan catatan bahwa perbedaan itu betul-betul merupakan murni hasil ijtihad dengan konsep yang benar, bukan hasil hawa nafsu hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau ada kepentingan tertentu. Karena sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang kepentingan pribadi manusia, baik itu menyangkut politik dan lain sebagainya, kadang-kadang mendorong seseorang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan ijtihad, kemudian dia mengeluarkan fatwa hukum sebagai dalil pembenaran dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Jadi sekali lagi jawaban saya bahwa kalau syariat Islam itu diberlakukan di Indonesia, maka syariat itu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber daripada segala sumber hukum, bukan kembali kepada Abu Hanifah, atau kembali kepada Imam Malik, atau kembali kepada Imam Syafi'i, atau kembali kepada Imam Ahmad, atau kembali kepada hanya pemikiran seseorang saja. Nah, ini yang perlu kita tandaskan, itulah pengertian daripada mazhab yang ada di dalam syariat. Tentunya saya tidak bisa menjabarkan lebih panjang karena memang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempelajari pola pikir tadi. Tapi yang jelas, mazhab bukan agama, mazhab hanya merupakan pola pikir. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang kedua yang tidak kalah menarik. Saya nilai ini pertanyaan cukup tajam, tapi memang ini pertanyaan cukup menarik karena cukup aktual. Itu memang bisa kita lihat dari kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat internasional saat ini. Itu dimana yang saya hormati Bapak Yosias Lengkong tadi mengajukan pertanyaan yang cukup cerdas dan tajam, yaitu negara mana sih yang menggunakan syariat, yang penduduk
bentuknya berakhlakul karimah. Nah, ini saya nilai memang cukup tajam karena untuk mencari model negara bersyariat dengan penduduk berakhlakul karimah di zaman sekarang ini, itu kalaupun saya katakan tidak mustahil, tapi memang hampir tidak ketemu negara yang dimaksudkan oleh Bapak Yosya Srengong tadi. Kenapa? Karena banyak negara-negara Islam, saya langsung saja kepada istilah negara Islam di dunia ini, yang mereka tidak murni lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin sekian persen mereka menggunakan sistem Islam. Tapi karena ketidakmurnian mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena masih ada kepentingan duniawiyah. Saya kasih contoh, sebagai contoh umpamanya. Katakanlah Saudi Arabia. Saudi Arabia menjalankan syariat Islam, menggunakan sistem Islam, itu ya diakui. Tapi ternyata kalau kita telusuri dengan lebih teliti dan mendalam, ternyata Saudi Arabia tidak sepenuhnya kembali kepada sistem Islam, karena sistem Islam itu tidak mengenal sistem monarki, sistem kerajaan. Nah, akibatnya sistem kerajaan yang berlaku di Saudi Arabia itu akan melahirkan kepentingan politik bagi keluarga kerajaan, yang ini bisa menghambat dan mengganggu daripada penerapan syariat Islam secara kafah. Tapi memang kita akui bahwa sebagian hukum Islam itu berjalan di Saudi Arabia, dan itu sudah bisa dirasakan hasilnya. Sebagai bukti, berdasarkan hasil sensus kriminalitas internasional, ternyata peristiwa kriminalitas yang terjadi di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara konsekuen seperti Saudi umpamanya, walaupun di sana kriminalitas masih banyak, tapi relatif jauh lebih rendah dibandingkan di negara-negara yang tidak menerapkan syariatnya. Jadi saya tidak katakan Saudi Arabia itu sebagai model yang sempurna, bahkan saya akui model itu masih jauh daripada kesempurnaan. Jadi kesimpulan yang ingin saya ambil adalah bahwa di zaman ini kami sendiri belum menemukan model itu. Maka itu kami sedang berjuang, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia Islam. Bagaimana ke depan ini umat Islam mampu untuk mewujudkan satu negara yang betul-betul bersyariat, yang bisa melahirkan masyarakat yang akhlakul karimah. Tapi sungguh pun demikian, saya rasa kita kembali kepada sejarah telah membuktikan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, itu selama 30 tahun kepemimpinan daripada Khulafa Ar-Rasyidin ditambah, yaitu sebelumnya selama kepemimpinan Rasulullah SAW, umat Islam pernah berhasil membuktikan dirinya dengan sistemnya yang baik, yaitu sistem khilafah, di mana seluruh umat beragama diperlakukan dengan baik, yaitu di dalam kepemimpinan Islam tersebut, dan telah berhasil menunjukkan yaitu kejayaannya di bidang berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, kenapa di zaman itu umat Islam berhasil tampil sebagai pelopor perintis ilmu pengetahuan, bahkan sampai sains modern, bahkan sampai ilmu kimia, aljabar, dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan jawabnya adalah karena mereka dulu hidup di bawah naungan negara yang bersyariat, yang berakhlakul karimah, yang mendorong mereka untuk tampil sebagai seorang muslim yang produktif. Nah, tapi sayang, seribu sayang, setelah masa Khulafa Rasyidin itu berlalu, sedikit demi sedikit umat Islam mulai menjauh daripada konsep syariatnya, bahkan makin jauh lagi setelah Khilafah Utsmaniyah itu tumbang, setelah Khilafah Utsmaniyah Turki itu tumbang, maka umat Islam seperti kehilangan kontrol, bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya kesana kemari. Akhirnya sampai saat ini umat Islam sepertinya mereka tidak mengenal jati diri mereka lagi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kami pernah punya model percontohan, yaitu bahwa negara yang bersyariat akan melahirkan negara yang berakhlakul karimah. Itulah contoh yang pernah terwujud di zaman Nabi kami Muhammad SAW, dan ini sebagai fakta sejarah yang tidak bisa terpungkiri. Nah, ini yang bisa saya jawab berkenaan dengan dua pertanyaan tadi. Sementara pertanyaan ketiga, tempat saya tidak tercatat itu tadi, mungkin bisa diulangi oleh moderator. Beliau menanyakan tarekat Muslim Sejati. Kenapa? Tarekat Muslim Sejati. Ya. Nah,
Ini menarik bicara tentang tarekat. Tarekat itu sebetulnya artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tarekat itu jalan. Jadi memang di tengah-tengah umat Islam ini banyak mereka mencoba mencari jalan, yaitu yang bervariatif dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka tidak mengada-ada, selama mereka tidak membuat-buat syariat, selama mereka tidak keluar dari apa yang sudah saya bahas tadi, yaitu tentang akidah, tentang syariat Islam sebagai aturan akidah, aturan akhlak, dan aturan hukum, maka sah-sah saja mereka untuk bisa menggeluti daripada dunia tarekat mereka yang dikenal dengan dunia sufi. Tapi manakala mereka sudah keluar dari syariat Islam sebagai akidah, akhlak maupun aturan, maka kami tidak akan pernah mengakui mereka sebagai bagian daripada tarekat Islam. Jadi tarekat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan madhab. Hanya saja madhab itu adalah aliran pemikiran metodologi di dalam penggalian hukum yang menyangkut hukum. Sedangkan tarekat itu adalah aliran pemikiran metodologi di dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam urusan spiritual ibadah. Jadi ada beda kalau madhab dalam urusan fikih, hukum, dan sementara tarekat itu di dalam urusan spiritual. Nah, semua ini di dalam Islam, baik madhab sebagai aliran pemikiran metodologi hukum maupun tarekat sebagai aliran pemikiran metodologi ritual, semua ini bisa kita terima di dalam Islam selama tidak keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala mereka sudah keluar dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah, siapapun mereka, kami akan menolak mereka dari golongan kami. Jadi kami terbuka sekali dari kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki pola-pola pikir yang ada di tengah umat, dan kami sangat terbuka sekali yang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kami juga sangat-sangat terbuka dengan bervariasinya daripada pola-pola pikir yang ada di tengah-tengah umat Islam, tapi dengan catatan tetap tidak boleh keluar dari penafsiran yang masih bisa ditolerir, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf kalau dalam jawaban ini mungkin masih kurang memuaskan atau kurang lengkap. Tapi insya Allah kapan waktu kita bisa masuk waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa berbincang lebih dekat lagi, lebih akrab dan harmonis lagi, sehingga kita bisa yaitu mencari persamaan-persamaan di antara kita, dan kita tidak meributkan perbedaan serta menjadikannya sebagai alasan untuk permusuhan. Terima kasih kepada Bapak Yosef Segol. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang ingin dilengkapi atau cukup? Yang kedua, ya silakan Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin akan menyinggung, tetapi dalam menyusun tesis ini saya mau tidak mau saya harus membaca banyak buku-buku acuan. Dan di dalam beberapa buku, bukan beberapa, banyak buku, sebelumnya saya mohon maaf ya, Bapak-bapak. Ibu boleh, tidak perlu khawatir menyinggung kami, silakan. Karena begini, di dalam buku acuan yang begitu banyak, saya membaca bahwa agama Islam adalah agama yang datangnya dari Arab pra-Islam, yang adalah agama pagan. Pagan adalah agama penyembah berhala. Sekali lagi maaf. Apa silakan. Apa? Kami hargai keberanian Ibu dan itu bagus. Silakan. Dan banyak sekali yang bisa dibuktikan. Pertama, yang dewa yang mereka sembah adalah dewa bulan. Makanya kalau berpuasa, sekali lagi maaf Pak, ya, kalau puasa dalam agama Islam 30 hari, munculnya bulan sabit, berakhirnya bulan sabit yang berikut, itu adalah kebiasaan dewa pagan. Kedua, kalau kita lihat batu yang disembah di sana adalah juga menurut buku-buku itu adalah penyembahan
berhala Batu, yang ya. harus mengelilingi. Itu kata buku, bukan kata saya, Pak. Ya. Dan penemuan yang paling penting ini arkeologi, bahwa memang dewa bulan itu disembah. Banyak sekali bukti-bukti arkeologi. Dan kalau kita lihat juga, kalau berbicara soal bulan sabit, bendera-bendera negara Islam bulan sabit, menara asal bulan sabit, Ya. banyak sekali Ya. yang bulan sabit. Ya. Itu asalnya dari penyembahan berhala. Itu asalnya loh. Setelah itu Islam berubah, itu puji Tuhan kata orang Kristen. Baik. Jadi ada satu lagi. Dua pertanyaan saja, Bu. Iya. Iya, karena harus Tentang disiplin. tentang alam. Nanti dilemparkan ke teman yang lain. Jadi ini supaya disiplin 2 pertanyaan itu. Ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Boleh. Begini, Silakan. Pak. Tadi saya mendengarkan pelajaran agama Islam menurut Nabi Muhammad itu sangat bagus sekali. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang membunuh pendeta. Yang saya pertanyakan adalah ini, bagaimana pembakaran gereja? Tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Apakah ini kita cari solusinya? Apakah pembinaan umat kedua belah pihak yang salah atau bagaimana? Hanya sekian, terima kasih. Karena Ibu tadi minta maaf, kami sudah maafkan. Baik. Barangkali Habib atau Dr. Musli, mungkin barangkali juga masalah dewa bulan mungkin bisa ditambahkan, dan kemudian pembenahan umat yang salah. Silakan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan satu tesis yang luar biasa yang sedang disiapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan dengan tesis tersebut saya berdoa Ibu bukan hanya berhasil menyelesaikan tesisnya, tapi betul-betul bisa mendapatkan jawaban siapa Tuhan yang benar untuk disembah, insya Allah. Baik, saya ingin jawab dan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, dan saya paham betul kalau Ibu tadi begitu hati-hati menyampaikannya, takut umat Islam tersinggung dan lain sebagainya, karena kita sudah sepakat kita berdialog, saling tukar informasi, saling memberi soal dan jawab. Jadi insya Allah hal-hal yang dikhawatirkan oleh Ibu tidak akan terjadi, insya Allah. Pertama saya ingin terangkan di sini bahwa Islam datang dari Arab, dan Arab saat itu dikenal sebagai penyembah berhala, sehingga kemungkinan besar bahwa ajaran-ajaran Islam itu sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran keberhalaan yang dianut oleh orang-orang musyrikin yang ada di Mekah saat itu. Nah, jawaban yang pertama ingin saya sampaikan bahwa soal Nabi yang dipilih oleh Allah, apakah itu dari Bani Israel atau dari suku Arab atau dari suku manapun, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa mendaftarkan diri kepada Allah sebelum lahir, ya Allah saya mau lahir jadi orang Jawa saja ya Allah. Itu tidak akan pernah bisa ya kawan. Jadi siapapun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini dari suku apa, golongan apa, sepenuhnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kearaban Nabi Muhammad SAW tersebut sama sekali tidak menjadikan orang-orang yang bukan Arab tidak mengikuti ajarannya, karena dalam Islam itu yang dilihat bukan soal kesukuannya, tapi yang kita kembali adalah kitab sucinya. Karena Al-Quranul Karim sudah menetapkan Muhammad putra Abdullah sebagai utusan Allah, maka itu harus kami terima dengan sepenuh keyakinan. Apakah Muhammad itu Arab, apakah dia Cina, apakah dia India, apakah dia dari suku lainnya, selama itu sudah ketetapan Allah, maka kami sepenuhnya harus menerima beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa di Islam itu tidak ada ajaran kesukuan, tidak ada ajaran soal membeda-bedakan bangsa dan golongan. Yang kedua, berkenaan dengan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang terbuat dari batu. Nah, kemudian ada tuduhan seolah-olah umat Islam itu menyembah batu. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa umat Islam dimanapun mereka berada, kapan saja saat mereka yaitu bermunajat kepada Allah, kemana saja mereka menghadap, maka dengan niat yang ikhlas untuk mencari Allah, mereka akan mendapatkan Allah. Dan Allah tidak pernah yaitu memerintahkan umat Islam ini untuk menyembah Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah yang terbuat dari batu sama sekali tidak pernah disembah oleh umat Islam. Bahkan karenanya saya katakan sekarang ini, kalau ada seorang muslim yang menyembah Ka'bah, sekali lagi yang menyembah Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai sesembahannya, demi Allah, si muslim tadi sudah murtad, kafir, keluar dari agamanya. Jadi ini, karena itu setiap muslim dia harus perhatikan, dia punya hati. Dia menghadap ke Ka'bah itu bukan menyembah Allah. Jadi dia harus hadirkan di dalam hatinya, dalam sanubarinya, dalam jiwanya, bahwa dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang muncul pertanyaan, tapi kenapa harus menghadap Ka'bah? Sekali lagi jawaban yang pertama, karena Allah yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Ka'bah. Dan perlu dicatat bahwa sebelum umat Islam menghadap ke Ka'bah, selama tidak kurang dari 16 bulan umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa, dan itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Karena perintah Allah harus menghadap ke Baitul Maqdis, kami menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 16 bulan kemudian Allah memerintahkan kami menghadap ke Ka'bah, kami menghadap ke Ka'bah. Andai kata ada perintah Allah untuk menghadap ke Monas, ya kami menghadap ke Monas. Jadi intinya bukan persoalan itu Ka'bah atau itu Baitul Maqdis atau itu Monas. Persoalannya adalah itu perintah Allah. Nah, perintah Allah memerintahkan kami untuk menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Muncul lagi pertanyaan, lalu kenapa harus ke Ka'bah? Kenapa tidak ke tempat lainnya? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam sejarah umat manusia dan sejarah para nabi, bahwa Ka'bah yang ada saat ini, yang dilihat dan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah satu tempat yang dulu dibangun oleh bapak para nabi, oleh seorang manusia yang begitu mulia dan dihormati oleh berbagai macam umat beragama. Dialah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun tempat tersebut karena memang diperintah oleh Allah untuk membangun tempat tersebut, yang kemudian dilestarikan oleh putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang kemudian juga dijaga, dilestarikan, dipelihara oleh para penerusnya, dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah betul-betul menjadi satu tempat yang suci, bersih daripada kemusyrikan. Tapi begitu roda sejarah berputar, proses yaitu perpindahan dari satu umat manusia ke umat manusia lainnya berjalan, akhirnya muncullah orang-orang yang menyimpangkan, yang menyimpangkan ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Akhirnya mereka meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka juga ada yang menyembah Ka'bah. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang mendapatkan tugas dari Allah untuk membersihkan Ka'bah dari segala berhala dan untuk membersihkan Ka'bah dari segala kemusyrikan. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau berhasil menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah maupun yang ada di luar Ka'bah, bahkan yang ada di seluruh kotak suci Makkah, sampai akhirnya Ka'bah kembali kesuciannya daripada kemusyrikan,
sebagaimana sedia kala sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa kenapa harus Ka'bah yang dipilih? Ya, karena Ka'bah punya nilai historis yang luar biasa. Nilai historis dari seorang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam, yang diakui kerasulannya, kenabiannya, keutamaannya, keistimewaannya, baik oleh umat Yahudi maupun umat Nasrani, apalagi oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kenapa harus Ka'bah? Tidak lain dan tidak bukan adalah ta'ziman wa takriman, yaitu sebagai penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil kerja Nabi Ibrahim dengan kedua tangan sucinya, dari hasil kerja Nabi Ismail yang menjaga dan melestarikan dari kedua tangan sucinya, dan Allah menginginkan Ka'bah tetap suci, tetap bersih daripada kemusyrikan sampai hari kiamat nanti. Itulah karenanya kenapa umat Islam diminta untuk menghadap ke Ka'bah, agar umat Islam setiap harinya, setiap detik hidupnya memperhatikan kelestarian Ka'bah tersebut, yaitu menggunakan segala kesempatan, waktu dan tenaga kemampuannya untuk menjaga Ka'bah jangan sampai terjadi lagi, yaitu Ka'bah dikotori, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dicampur lagi dengan kebatilan dan kemusyrikan. Jadi kenapa Allah memilih Ka'bah untuk sebagai kiblat umat Islam? Jawaban yang berikutnya itu tadi yang saya sampaikan adalah untuk agar umat Islam senantiasa ingat, senantiasa mencurahkan perhatian untuk memperhatikan kesucian Ka'bah, sehingga Ka'bah tidak lagi bisa dikotori pada tangan-tangan kotor yang lainnya. Dan alhamdulillah 15 abad berlalu dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, tak satu pun tangan kotor yang mampu lagi mengisi Ka'bah dengan berhala atau bahkan mengisi kota Makkah dengan berhala. Alhamdulillahirabbil alamin. Andai kata Ka'bah bukan menjadi kiblat umat Islam entah kiblat kemana, mungkin umat Islam akan kurang perhatiannya terhadap Ka'bah. Mungkin pengorbanannya untuk menjaga Ka'bah juga berkurang. Saya bisa buktikan, dulu Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam, diperhatikan, dijaga, dipelihara. Tapi manakala Baitul Maqdis sudah tidak lagi menjadi kiblat umat Islam, maaf, kenyataan perhatian umat Islam sudah mulai berkurang, sehingga saat ini akhirnya Baitul Maqdis dikuasai oleh orang lain. Umat Islam sepertinya tidak punya perhatian untuk menyatukan kekuatan, menyatukan segala potensi, membebaskan daripada Baitul Maqdis, yaitu daripada kekuasaan, intimidasi, teror yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tapi itu tidak terjadi terhadap Ka'bah. Kenapa? Itulah salah satu rahasia dan hikmah kenapa Ka'bah dijadikan kiblat oleh Allah bagi umat Islam, agar umat Islam setiap saat, setiap detik dalam hidupnya, di mana mereka sholat, mendirikan sholat menyembah Allah dengan menghadap kepada kiblatnya Ka'bah, sehingga selalu mencurahkan perhatiannya untuk menjaga Ka'bah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, persoalan Ka'bah, satu hal yang mesti kita tahu, di sini ada pendidikan luar biasa dari Allah. Dengan umat Islam semuanya menghadap ke Ka'bah, umat Islam diajarkan untuk bagaimana menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan yaitu langkah-langkah perjuangannya dalam rangka al-ikhlas kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan umat Islam menghadap ke Ka'bah, umat Islam setiap saat dididik bahwa visimu, misimu, langkahmu, tujuanmu hanya satu, yaitu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manakala umat Islam melakukan ibadah haji mengelilingi Ka'bah, bukan untuk yaitu menyembah Ka'bah, tapi saat itu pendidikan luar biasa, di mana dalam mengelilingi Ka'bah umat Islam diajarkan oleh Allah, apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun kedudukan dan jabatanmu, tapi lihat, manakala kau mengelilingi Ka'bah, engkau satu arah, engkau satu langkah, kau tanggalkan pakaian perbedaan di antaramu, kau tanggalkan pakaian pertikaian dan permusuhan di antaramu, kau semua berkeliling ke arah yang sama, mengelilingi tempat yang sama, semua menuju satu titik yang sama, dan semua dengan jumlah keliling yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kiblat. Jadi tidak benar kalau umat Islam itu menyembah Ka'bah, karena tidak pernah ada yaitu satu ritual ibadah dalam Islam yang manapun yang mengajarkan umatnya untuk menyembah Ka'bah, ya ikhwan. Nah, adapun soal bulan sabit, jadi saya ingin katakan soal bulan ini dikatakan karena Islam ini
mengagungkan bulan, mungkin terkontaminasi dengan mereka yang menyembah bulan, sampai-sampai bulan yang dipakai dalam kalendernya pun hitungan perjalanan bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin tekankan di sini bahwa Islam memuliakan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia matahari, apakah dia bulan, apakah dia bintang, apakah dia bumi, dan seterusnya dan seterusnya ya ikhwan. Jadi tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan umat Islam lambangnya harus bulan, tidak ada. Karena itu Anda bisa lihat salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, nggak pakai bulan, saudara. Yang dipakai matahari. Dan ternyata organisasi yang saya pimpin pun, Front Pembela Islam, tidak pakai bulan. Yang saya pakai bintang dan tasbih. Begitu juga organisasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama di Indonesia, NU, yang dipakai bintang 9. Nah, jadi tidak ada dalil yang mewajibkan umat Islam harus pakai bulan. Artinya, kalau ada masjid dengan menara tanpa bulan bintang pun tetap dia adalah masjid ya ikhwan. Jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi bukan ini nggak ada bulan bintang berarti ini bukan masjid, tidak. Maaf, walaupun ada bulan bintangnya di atas menara, ternyata di bawahnya diputar film, bukan masjid, bioskop itu. Nah, jadi kita umat Islam tidak terpaku kepada soal lambang, tapi memang simbol-simbol tersebut hanya untuk menunjukkan identitas diri. Jadi bukan dengan tujuan untuk mengkultus, bukan dengan tujuan untuk menyembah, apalagi sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran paganisme. Tidak, semata-mata lambang-lambang tersebut hanya untuk menunjukkan identitas. Nah, sekarang kalau andai kata FPI besok benderanya dirubah dengan salib, kan Bapak sendiri yang kaget. Nah, ini identitas saya, saudara. Oh, kalau ada tasbih bintang di tengah, ini FPI, identitas. Saya juga tahu, oh kalau di gereja ada salib, ini gereja. Oh, kalau ada patung Bunda Maria, umumnya oh ini Katolik. Jadi ada identitas-identitas yang perlu saya sampaikan. Memang kalau identitas-identitas tadi disembah, itu jadi persoalan lain ya, Pak. Nah, sedangkan dalam Islam identitas tadi nggak boleh disembah. Andai kata ada seorang Muslim yang mempertuhankan bulan, menyembah bulan, mewajibkan Islam harus pakai bulan, tanpa bulan maka bukan Islam. Demi Allah, orang itu berarti sudah mempersekutukan Allah dengan bulan, berarti orang tersebut sudah murtad, keluar dari Islam ya, Pak. Ini jadi saya tidak mau terpancing lebih jauh soal simbol-simbol tadi. Nah, adapun soal kalender, Islam tidak pernah mengharamkan memakai kalender dengan perhitungan matahari. Jadi perhitungan matahari kita tahu seperti pertanggalan miladiah atau masihiyah di kalangan umat Islam itu tetap digunakan. Lalu kenapa kok di Islam ada kalender sendiri yang disebut kalender Hijriah? Nah, persoalannya di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah ritual yang dikaitkan dengan penanggalan Hijriah. Contoh, untuk menetapkan awal puasa Ramadan, untuk menetapkan awal beridul fitri sebagai hari raya, untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah karena pada tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah, jadi di sana ada kaitan-kaitan ritual yang memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya yang dikaitkan dengan tanggal-tanggal dengan perhitungan perjalanan bulan tadi. Nah, karena itu tidak bisa tidak, kami harus menjaga dan memelihara kalender tersebut untuk menjaga ritual agama kami. Jadi kalau masuk 1 Ramadan, kami wajib untuk berpuasa. Masuk 1 bulan Syawal, kami haram untuk berpuasa, bahkan kami wajib untuk berbuka. Masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kami wajib, yaitu untuk berhari raya. Sampai masuk tanggal 11, 12, 13, kami wajib, yaitu untuk mengisinya dengan berbuka, dan nggak boleh kami berpuasa di hari-hari yang kami diharamkan untuk puasa. Nah, kalau tanggal ini kami tinggalkan, kalau tanggal ini tidak kami gunakan, kami hanya berpegang kepada tanggal miladiah, maka kami akan kehilangan momen untuk mengetahui kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus berlebaran, dan kapan kami harus menjalankan acara-acara ritual di dalam agama kami. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kalender Hijriah bukan berarti pengharaman penggunaan kalender yang lain. Nah, buktinya sekarang umat Islam di banyak tempat hampir tidak ada perbedaan di dunia Islam, hampir semuanya
menggunakan penanggalan miladiah. Kenapa? Karena penanggalan miladiah itu statis, tetap, nggak berubah-ubah kecuali tahun kabisah. Nah, sementara kalau penanggalan hijriah tidak, dia setiap bulan harus diintip dulu bulannya. Nah, jadi bisa berubah karena umur bulan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi modern dalam sains modern itu umur bulan 29,5. Nah, setengah ini bisa masuk ke bulan sebelumnya, bisa masuk ke bulan berikutnya. Kalau masuk bulan yang berjalan, maka bulan tersebut menjadi 30. Kalau masuk ke bulan berikutnya, bulan tersebut hanya 29. Karena itu kalender hijriah tidak bisa ditetapkan untuk 1 tahun. Adapun yang membuat untuk 1 tahun itu hanya sekedar kemudahan untuk mengenal tanggal. Tapi yang berkenaan dengan ibadah, kita tidak bisa berpegang kepada kalender yang dibuat, tapi harus berpegang kepada rupiah yang setiap akhir bulan diperhatikan oleh para ahlinya, apakah bulan berjalan masuk disempurnakan 30 atau bulan berjalan sudah masuk ke bulan baru tanggal 1. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada kaitan dengan penyembahan bulan. Sekali lagi, karena memang kami diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, untuk melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu, dan tanggal waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, yang terakhir mungkin saya bisa dikasih kesempatan soal pembakaran gereja. Nanti pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Sebelumnya beliau menanyakan juga yang batu yang dicium umat Islam batu. Oh iya. Ya, ikhwan, saya mau tanya dulu sama yang hadir. Kalau Anda dapat surat dari kekasih, surat itu Anda cium-cium, apa berarti Anda menyembah kekasih? Yo, saya mau tanya dulu nih. Nah, tentunya kalau kita dapat surat dari orang yang kita cintai, rindu kekasih jauh di mata. Kita dapat surat, Masya Allah, kita nurus ke surat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya mungkin ada wangi kekasih kita yang lama kita nggak jumpa. Jadi bukan bermaksud kita untuk menyembah si kekasih, tidak. Nah, sekarang perlu Anda ketahui bahwa batu Hajar Aswad yang ada yaitu di Mekah sana itu punya keistimewaan sejarah. Kalau sejarah peletakan batu itu sendiri merupakan momentum sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tatkala puak-puak di tengah bangsa Arab berebut mereka untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang dijuluki oleh orang-orang yaitu kafir dan musyrikin Mekah saat itu sebagai Al-Amin. Tolong dicatat bahwa Nabi Muhammad jauh sebelum menjadi Rasul, jauh sebelum menjadi utusan Allah, sudah dijuluki oleh masyarakatnya dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah bohong, dan orang yang tidak pernah mengkhianati janji. Nah, karena itu akhirnya orang-orang yang ingin bertikai tadi, yang satu bilang saya yang letakkan, yang satu lagi bilang saya yang letakkan. Akhirnya mereka sepakat, sudah, kita lihat siapa yang keluar dari pintu sana, itu yang akan memutuskan siapa yang akan meletakkan batu. Ternyata begitu ditunggu, yang keluar dengan izin Allah dan takdirnya tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad sang Al-Amin, yang akhirnya beliau diminta untuk menengahi, dan luar biasa beliau buka yaitu kain lebarnya, kain sorbannya. Kemudian setiap pimpinan suku disuruh memegang setiap ujung dari kain tadi, sementara batu tersebut beliau yang angkat diletakkan di tengah kainnya dan diangkat secara bersamaan. Saat itu dengan peristiwa tersebut Rasulullah SAW telah berhasil dengan kecerdasan, kepiawaian dan keterampilan serta kepercayaan yang beliau miliki di tengah masyarakat menyatukan suku-suku Arab yang hampir saja saling membunuh, saling menumpahkan darah, sehingga semua itu bisa dihindarkan. Artinya kalau kita berbicara historis lebih panjang, Hajar Aswad punya nilai sejarah. Hajar Aswad pernah disentuh dengan tangan suci Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya pernah disentuh oleh tangan-tangan Nabi yang lain, sehingga tidak berlebihan. Kalau ada orang Islam yang datang ingin juga menyentuh, mana sih batu yang disentuh oleh Nabi dulu, mana sih batu yang bersejarah yang hampir-hampir membuat pertikaian dulu. Nah, sama halnya sudah kadang-kadang kalau Anda pergi ke satu tempat, katakan nggak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta. Nah, kita mau tahu nih, lahir di Jakarta udah 30 tahun tapi ke Monas nggak pernah, sudah. Sekali-sekali pengen ke Monas.
Katanya emasnya ada 350 kilogram. Ada seorang warga Jakarta udah 30 tahun nggak pernah ke Monas, sampai ke Monas dapat kesempatan ke atas. Begitu ke atas dia lihat emas, dia pegang-pegang sudah. Apa berarti dia nyembah daripada emas tadi? Tidak, itu karena kerinduannya. Karena dia mau tahu, karena ini unik, karena ini aneh, karena di tempat lain nggak ada emas semacam ini. Nah jadi jangan sampai hal semacam ini terus kita artikan, oh ini kalau begitu nyembah emasnya Monas ini. Oh, bisa-bisa Monas jadi Tuhan lain. Nah, jadi artinya saudara, saya bangga dengan pertanyaan Ibu. Maaf, saya minta maaf, nama Ibu saya nggak hafal, tapi saya paham Ibu seorang mahasiswi S2 yang luar biasa dengan tesisnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan bahwa mencium batu Hajar Aswad atau mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya di dalam Islam itu ada batasan, bahwa selama itu untuk taklim, untuk penghormatan, untuk dikroyat, untuk apa namanya kenangan, memori dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi ingat, siapapun yang menyentuh Hajar Aswad dengan maksud untuk menyembahnya, siapapun yang mengelilingi Ka'bah dengan maksud untuk mempertuhankannya, siapapun yang menjadikan kiblat sebagai Tuhan sesembahannya, demi Allah dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena Islam tidak memperkenankan untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu yang bisa saya jawab. Baik, mohon di tempat tadi. Terkait dengan pengurusan gereja, Ya. kebetulan pada saat istirahat tadi ada yang berbisik kepada saya. Mohon moderator yang menyampaikan karena dan mohon dijaga namanya karena khawatir beliau. Jadi begini, ketika Habib tadi menyampaikan begitu indah secara teori, tetapi kenyataan di lapangan justru EPI lah pemimpin perusak. Nah, jadi ini kontradiktif. Jadi ini kontradiktif antara yang Habib sampaikan dengan kenyataan di lapangan. Nah ini beliau mengatakan tolong tadi sampaikan ke Habib untuk menjawab. Baik, silakan. Jazakumullah khairan jasa. Ini memang persoalan serius ya. Nah, ini gebukan luar biasa ini dari moderator ya. Tapi baik Tuan, saya senang dapat pertanyaan semacam itu. Karena kalau pertanyaan itu Anda lontarkan berarti saya punya kesempatan untuk klarifikasi yang mungkin saya nggak dapatkan waktu klarifikasi tersebut di media, di TV, di koran, di majalah. Tapi dalam kesempatan ini saya mendapat kesempatan. Ini merupakan peluang emas bagi saya. Tapi sebelum saya jawab, untuk bisa mensinkronkan antara teori yang sudah kita sampaikan dengan praktek yang ada di lapangan, saya harus menyatakan dulu bahwa seluruh aktivis FPI adalah manusia biasa yang memang ada yang akhlaknya sudah baik, ada yang akhlaknya masih kurang baik, yang memang harus dibina. Jadi saya sepakat dengan Ibu tadi yang menyampaikan kenapa bisa terjadi ini, mungkin karena kurang pembinaan. Saya sepakat itu. Jadi sama saja apakah itu di pihak Kristen atau di pihak Islam, manakala umatnya kurang pembinaan, bisa terjadi hal-hal di luar daripada kehendak kita bersama. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa aktivis FPI siapapun dia, mereka bukan malaikat, mereka bukan orang-orang suci, mereka kadang berbuat baik, kadang mereka berbuat salah. Jadi saya nggak bisa mengklaim orang FPI itu baik semua, orang FPI itu jujur semua, amanat semua, suci semua. Saya tidak bisa mengklaim semacam itu dan tidak boleh memang. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang kita sebagai guru, jangankan mendidik aktivis FPI yang jumlahnya jutaan di Indonesia, kita mendidik satu murid di kelas saja, karena kebetulan saya juga seorang guru. Kadang-kadang satu kelas murid saya cuma 40 orang, 35 orang. Kadang-kadang yang betul-betul berhasil kita didik enggak melebihi daripada perhitungan jari kita ya Wan. Tetap saja ada anak yang bandel, yang nakal, yang terlibat narkoba, dan seterusnya. Jadi ini memang tanggung jawab kita bersama untuk terus secara terus-menerus untuk melakukan pembinaan terhadap pengikut umat yang ada di belakang kita, insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, saya ingin sampaikan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini dari menghadapi berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, dan nanti akan tiba saatnya soal pembakaran gereja, Ibu yang saya hormati. Saya bicara secara umum dulu.
bahwa kami sebagai umat Islam punya satu keyakinan dan kepercayaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kami diwajibkan oleh Tuhan kami untuk kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik, nahi munkar itu adalah mencegah diri sendiri, keluarga ataupun orang lain jangan sampai melakukan kemunkaran. Kemunkaran yang kami maksud adalah segala bentuk perilaku, sikap maupun ucapan yang dilarang oleh agama, seperti pelacuran, perzinahan, pencurian, perampokan, kemudian termasuk juga minuman keras, ekstasi, narkoba, perjudian, porno aksi, pornografi, segala bentuk yang dalam bahasa polisi adalah pekat, penyakit masyarakat, sedangkan dalam bahasa kami umat Islam itu adalah maksiat. Nah, hanya bedanya dalam bahasa pemerintah yang berkewajiban untuk mencegah itu semua hanya penegak hukum, mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya, sampai pemerintah-pemerintah yang punya kekuasaan di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam agama kami, di dalam Al-Quranul Karim dinyatakan bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya kewajiban pemerintah semata, tapi kewajiban setiap muslim yang menyaksikan kemungkaran tersebut dan dia punya kemampuan untuk mencegah, wajib untuk dicegahnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, hendaknya harus ada di antara kamu sekalian daripada golongan umat yang berdakwah kepada kebajikan, yaitu mengajak orang berbuat kemakrufan dan mencegah orang berbuat kemunkaran. Nah, kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda, kata beliau, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara kamu, umat Islam, melihat satu kemungkaran, melihat satu kemaksiatan, wajib untuk dia merubahnya dengan tangannya, yaitu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan kemampuan, wajib. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia nggak mampu, sekali lagi kalau nggak mampu, berarti kalau mampu nggak bisa, tetap harus dengan tangannya. Tapi kalau sudah nggak mampu, nggak berdaya, fabilisannya, maka dengan lisan, dengan ucapan. Fa'ilam yastati, kalau sudah tidak mampu juga, fabiqalbi, dengan hati, wadzalika adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam Islam kami berkewajiban untuk menentang segala kemungkaran. Ini saya ingin bicara prinsip dasarnya dulu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana dalam pelaksanaannya? Apa FPI menggebuk saja? Nah, di sini perlu saya sampaikan, di dalam Islam haram hukumnya kalau kita mengedepankan kekerasan dan kekasaran. Wajib kita mengedepankan kelembutan terlebih dahulu, kesantunan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah buntu, maka baru boleh kita menggunakan sikap yang tegas, sikap yang keras, tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, karena itu saya ingin beritakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, baik dari yang kaum musliminnya maupun dari kaum kristianinya. Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kami membagi wilayah di sekitar kami, lingkungan kami menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah amar ma'ruf. Yang kedua adalah wilayah nahi munkar. Yang bagaimana sih wilayah amar ma'ruf? Suatu wilayah yang di sana ada kemaksiatan, katakan ada pelacuran, ada perjudian, ada macam-macam maksiat. Kemudian masyarakat sekitar mendukung itu kemunkaran, tidak merasa risih. Nah, untuk wilayah semacam ini kami larang keras aktivis FPI manapun melakukan tindakan fisik. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada konflik horizontal dan itu akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar lagi.
Jadi maksiatnya akhirnya tidak bisa diatasi, mungkin bisa timbul konflik horizontal yang bisa meluas. Nah, untuk wilayah ini kami sebut wilayah amar ma'ruf. Kewajiban kami mengirim juru dakwah, mengirim guru, mengirim ustaz, membuka majelis taklim untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kemaksiatan tadi bagi kehidupan umat dan masyarakat di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, wilayah nahi munkar, yaitu satu wilayah yang di dalamnya ada kemunkaran, kemaksiatan, ada judi, ada ekstasi, ada narkoba, ada macam-macam kemunkaran. Dan ternyata masyarakat sekitarnya nggak suka. Cuman masyarakat sekitar nggak punya keberanian untuk menghentikan itu karena, maaf, ada oknum-oknum yang membackingi dengan kekuatan jabatan, kedudukan, dan wewenang. Nah, akhirnya masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di wilayah seperti ini, kami dari FPI berkewajiban untuk membantu masyarakat, membangkitkan keberanian mereka, mendorong mereka bekerja sama bagaimana caranya untuk kami stop kemungkaran yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah, ini kami sebut wilayah nahi munkar. Wilayah semacam inilah yang menjadi wilayah operasi kami untuk kami hentikan segala kemungkaran yang ada. Itu pembagian. Tapi nggak sampai di situ, Bu, Pak. Untuk menghentikan kemungkaran tersebut, kami punya prosedur standar. Apa prosedur standar yang ada? Pertama, harus berdasarkan laporan masyarakat setempat. Jadi kami di Islam nggak boleh tuh ngorek-ngorek kesalahan orang, ngintip-ngintip, mengintelligeni. Enggak. Kami berdasarkan laporan masyarakat. Itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, kami kirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, jadi bukan kami yang sekonyong-konyong memata-matai, tidak. Karena Islam tidak mengajarkan untuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Nah, kalau sudah kami dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, kami akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur dengan tembusan mulai dari polsek, polres, polda, bahkan juga di militernya dari mulai koramil, kodim sampai kodam. Jadi kami tuntun masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bagaimana cara ngirim suratnya, bagaimana cara protesnya. Nah, itu kami tuntut. Nah, setelah itu surat kami berikan, kami tunggu 1 bulan, 2 bulan, kami mau lihat reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami bersyukur masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami beritahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi kami itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, kami filmkan, ini loh buktinya. Nah, setelah itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kami akan mendorong masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu yang kami lakukan. Andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kami akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma yang jadi problem, usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, bahan itu yang dimasukkan ke televisi, sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang. Itu semua tidak benar. Saya punya pengalaman. Pada 4 tahun yang lalu, ada satu tempat judi besar luar biasa di wilayah Pluit berdiri di atas tanah Pemda DKI. Kami sudah berikan peringatan selama 1 tahun, nggak sembarangan, 1 tahun. Tapi karena backingnya kuat, oknum-oknum yang melindunginya kuat, tidak pernah bisa ditutup. Akhirnya terjadi apa yang terjadi karena 1 tahun. Nah, yang menarik, ada sejumlah wartawan diskusi, Habib kalau citra FPI mau bagus, kami diundang dong. Bagaimana proses awalnya, kami diajak, nanti kami filmkan, kami shoot, sampai terakhir. Saya bilang, betul, Anda mau objektif, betul, kita aja. Dia ikuti itu prosedur, sampai terjadi anti klimaks, yaitu benturan fisik antara Laskar FPI melawan ratusan preman yang menjaga tempat perjudian di Pluit, di mana mereka menggunakan senjata api, menggunakan yaitu parang, menggunakan pedang dan lain sebagainya.
Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kami bisa menguasai keadaan. Mereka separuh bisa kami tangkap, kami serahkan kepada polisi yang bertugas, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi yang menarik, saat kejadian wartawan ada, terjadi bentur antara laskar FPI melawan preman. Maaf, ini saya katakan preman. Kalau saya bicara preman berarti saya nggak bicara apa agamanya. Ya ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang penting dia preman, dia jaga perjudian. Nah begitu terjadi bentrokan, ada laskar FPI yang dibacok, dia shoot gitu oleh wartawan. Dan sebaliknya, ada preman juga yang dihantam oleh laskar FPI, itu juga di shoot. Nah selesai, saya amanatkan sama wartawan tadi, saya mau lihat nanti sore beritanya. Saya tunggu beritanya di TV. Nah, begitu saya tunggu beritanya di TV, mulai dari TPI-nya, ANTV-nya, SCTV-nya, RCTI-nya, semuanya. Ternyata apa beritanya? Pagi dini hari, laskar FPI terlibat dalam bentrok fisik dengan warga masyarakat. Dan di dalam benturan fisik tersebut terlihat laskar FPI menggunakan senjata tajam menyerang dan menghantam warga hingga warga terluka. Yang disertai di TV, preman lagi dihantam sama laskar. Saya tunggu, lalu mana yang laskar FPI dihantam? Mana yang mereka nembak kita? Mana mereka yang nyerbu duluan? Tidak ada. Besoknya kita protes, kita kumpulkan wartawan-wartawan. Kita tanya, kenapa kok Anda bisa begini memberitakannya? Apa jawab mereka, Bu? Mereka jawab, Habib, begini, Be. Bukan maksud kami menjelekkan FPI. Cuman menurut kami dan pimpinan redaksi kami di kantor, kalau preman bacok orang itu biasa, bukan berita, Be. Tapi kalau laskar hantam preman pakai piki putih, baju putih, ini luar biasa, baru berita. Astagfirullahaladzim min kulli dambin azim. Jadi wartawan tadi cuma melihat dari sisi komersial iklan. Kami dirugikan, nah itu yang membuat image di mana-mana menjadi rusak. Kami dikatakan begini, begitu, tapi apa mau dikata? Itulah memang nasib kami wong kilek yang nggak punya media dari komunikasi yang canggih, saudara. Tapi kami tidak putus asa. Kami punya forum, kami punya panggung, kami punya pengajian, kami punya media lain untuk bisa mengimbangi berita-berita yang sedemikian rupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat-sangat baik. Nah, saya pernah melapor ke seorang jenderal pimpinan kepolisian sudah di Republik ini. Saya laporkan, Pak, itu di wilayah kota, saya tunjukkan alamatnya, itu ada tempat perjudian, ada tempat tali terancam. Nah, kadang-kadang maaf, Bu ya, maaf sekali lagi ibu-ibu, sampai wanita yang tarik ranjang tadi bugil, di atas badannya ditaruh es krim, ditaruh makanan, ditaruh coklat. Lelaki hidung belang datang membayar untuk menikmati daripada es krim di atas tubuh daripada wanita yang sudah bugil tadi. Dan ini sering terjadi. Kita lapor, apa dia bilang? Habib jangan dengar isu. Ya enggak, tapi ini beritanya benar, Pak. Loh, emang Habib lihat sendiri? Ya gila, apa saya melihat? Itu kan bukan bidang saya. Ya tapi setiap melapor digituin melulu, saudara. Akhirnya maaf, karena kita lihat kita direcehkan begitu, ya saya bentuk anak-anak muda, ada 5 orang, kita kasih tugas. Oke, kau kesana, bawa kamera kecil, bawa foto, semua abadikan. Nah kita kirim itu anak-anak muda, semua diabadikan, dibikin film, dibikin foto. Dapatlah kami 1 album, macam-macam foto. Ini udah foto porno semua ini. Begitu dapat kami gandakan, kami buat, kami kirim ke Kapolri, kami kirim ke Kapolda, kami kirim ke Menteri Agama, kami kirim ke Menteri Menko Esra, kami kirim sampai ke Presiden. Kami kirim, saya katakan kemarin saya nggak punya bukti, ini buktinya. Alhamdulillah. Begitu sudah ada bukti, 1 bulan kemudian saya ditangkap. Jadi artinya kepada ibu yang saya hormati, itu semua permainan media. Kadang-kadang media ada yang objektif, ada juga yang tidak. Sama lah, media Kristen maupun media Islam, ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Nah itu persoalan media. Tapi yakinlah, kami tidak segarang yang digambarkan, kami tidak sebuah sebagaimana diberitakan.
kami cinta kedamaian, kami suka yaitu persatuan persaudaraan, dan kami suka kelembutan dan keramahan. Adapun soal pembakaran gereja, saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam FPI di Jakarta maupun seluruh cabang FPI di seluruh Indonesia tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan pembakaran gereja dimanapun mereka berada. Ya, kami paham ada kadang-kadang beberapa sudut daripada posko-posko yang terlibat dengan masyarakat, mereka sebagai anggota FPI, tapi sebetulnya mereka tidak menjalankan kebijakan organisasi. Mereka hanya mengikuti daripada emosional masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, saya bisa buktikan bahwa di tahun 99 manakala terjadi peledakan yaitu Masjid Istiqlal, mungkin Ibu masih ingat, begitu Masjid Istiqlal diledakkan, saya mendapat telepon tidak kurang dari 100 titik yang semuanya minta izin kepada saya untuk membakar semua gereja di Jabodetabek. Ini perlu saya sampaikan, semua telepon, Habib ini udah kelewatan, ini masjid kita ini lambang daripada supremasi agama kita, ini sudah diledakkan, kita bakar aja semua. Nah, saya saat itu saya jawab, kenapa Anda harus membakar gereja? Wah, ini pasti mereka yang perbuat. Bukan pasti ya saudara, polisi aja belum tahu. Saya katakan, dari mana Anda sudah melakukan investigasi, menyidik? Ya, ada yang nurut, ada juga yang marah-marah, bilang wah ini Habib pengecut, FPI sudah berubah, dan seterusnya. Nah, tapi satu hal yang tidak dilupakan saat itu, Bapak Pangdam Jaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Jaja Suparman, dan Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Mayor Jenderal Polisi Nugroho Jayusman, mengontak, minta ketemu dengan saya saat itu dengan kawan-kawan, dan mereka langsung minta saat itu juga agar FPI turun mengamankan seluruh gereja di Jabodetabek, jangan menjadi sasaran kemarahan umat sampai dibakar atau dirusak. Dan itu kami sepakat, kami kirimkan seluruh aktivis FPI yang ada di posko-posko untuk menjaga hal tersebut, dan ternyata akhirnya kami berhasil. Tidak ada satu gereja pun yang akhirnya dihancurkan atau dirusak oleh massa. Dan jangan lupa, sebulan setelah itu akhirnya ketangkap yang melakukannya. Ternyata yang melakukannya bukan dari orang Kristen, saudara. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi di sini FPI nggak sembarangan, tidak emosional, tidak serta-merta main-main membakar gereja orang, karena kita tahu aturan kok. Kita tahu aturan agama kita ada. Aturan-aturan yang mengatur itu nggak boleh kami sembarangan untuk mengganggu gereja-gereja yang selama ini dipakai oleh rekan-rekan kami untuk beribadah di dalamnya. Jadi artinya kepada ibu yang menanya, kebanyakan yang kami lihat pembakaran terhadap rumah ibadah, baik itu gereja, bahkan baik itu masjid di wilayah yang minoritas muslim, pengerusakan itu pertama karena kurang pembinaan. Tapi yang kedua, kita mesti introspeksi diri juga. Kadang-kadang ada dari kita yang suka memaksakan diri. Maaf, kalau ada orang Islam yang memaksakan diri membangun masjid di tengah-tengah yang bukan komunitas mereka, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap mengganggu komunitas lain, kemudian sampai masjid itu dibakar, maka dalam hal ini saya tidak menyalahkan begitu saja yang membakar itu sebagai protes sosial yang akhirnya emosional itu meletup, akhirnya masjid itu dirusak. Persoalan sama juga terjadi manakala ada rekan-rekan kita dari umat Kristiani memaksakan diri untuk membangun gereja tanpa izin, tanpa prosedur di tengah komunitas muslim. Ini juga akan menyulut kemarahan daripada umat Islam yang ada. Nah, kita tahu umat Islam yang ada di perkampungan banyak yang kurang binaan, banyak yang nggak ngaji, banyak yang nggak ngerti apa-apa, mudah tersulut. Nah, akhirnya mereka ambil jalan pintas, mereka bakar. Jadi saya rasa persoalannya sebetulnya kalau kita mau jujur, yuk kita introspeksi diri kita, jangan kita memaksakan kehendak kita di komunitas lain. Yang umat Islam jangan memaksakan diri untuk bangun gereja paksa umpamanya di wilayah-wilayah komunitas umat lain. Nggak boleh, semua harus ada prosedur. Masjid yang dibangun di Indonesia Timur, masjid yang dibangun di Bali, masjid yang bangun di wilayah-wilayah mayoritas non-muslim, kami wajib untuk mengikuti prosedur yang ada. Bahkan khusus untuk Bali, kami harus minta izin pimpinan agama setempat. Dan itu semua kami ikuti. Nah, begitu juga hendaknya tokoh-tokoh daripada umat Nasrani, umat Kristiani, baik dari Protestan, Katolik maupun yang lainnya, ikuti prosedur yang ada, aturan mainnya sudah ada. Insya Allah tidak akan terjadi gesekan di antara kita. Insya Allah pembakaran gereja atau rumah ibadah lainnya termasuk pembakaran masjid
tidak akan terjadi lagi di negara Republik Indonesia. Nah jadi kesimpulannya singkat saja, yuk mari, yaitu kita bisa jangan memaksakan kehendak kita, tapi hargai musyawarah di antara kita, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa udah panjang lebar ini waktu termakan. Akhirnya terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Baik, kalau gitu untuk terakhir saya buka, silakan Bapak yang di depan. Apa yang saya mau tanyakan Pak dari Quran surat 70 ya Pak. Ini mengenai, tadi kan temanya adalah mengenai keesaan Tuhan. Tapi kita larinya kemana-mana ya Pak, kalau menurut persepsi saya gitu loh. Sementara saya pikir saya mempersiapkan diri dengan tema keesaan gitu. Apa yang saya mau tanyakan, kenapa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebutkan kata dengan kami dan juga aku. Contoh yang menurut saya paling ada kontradiksi, yang saya tidak, menurut saya ini kalau Bapak lihat dari surat 70 ya, itu ayat 39 sampai 40. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami, inna, kalau dalam terjemahan lahiriannya inna, sesungguhnya kami ini adalah Allah ciptakan mereka dari apa yang dan seterusnya. Kemudian ayat 40, maka aku falla, maka aku dengan Tuhan yang bersumpah dengan Tuhan di sini dalam bahasa Arab yang digunakan adalah Robi, bukan kata Tuhan yang biasa ya Pak maksud saya. Jadi kenapa di sini aku ini bersumpah dengan Tuhan Robi? Jadi menurut saya bingung, kok Tuhan bersumpah dengan Tuhan yang lain, Tuhan yang mana? Nah itu yang pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, karena ada dua. Tadi Pak mengenai Yesus ya Pak. Itu ada, saya baca dalam Quran 3 ayat 55, itu Isa di atas, dan pengikut Isa itu di atas umat kafir sampai hari kiamat. Lalu yang saya suka bingung, umat Isa yang mana? Umat Yesus yang mana? Karena kalau dibilang Paulus Petrus, umat Isa kan nggak percaya Pak. Kalau dibilang pengikut Yesus yang mana gitu. Kalau dibilang pengikut Yesus, ya saya sampai bingung, sampai kan ada jenjang waktu Pak sampai hari kiamat gitu loh Pak. Itu aja. Sekian, terima kasih. Pertanyaan mengenai nahnu dan sumpah Tuhan bersumpah kepada Tuhan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang tergolong sangat ilmiah dan berkenaan dengan penggunaan bahasa Arab. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kata nahnu dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk kami dalam pengertian lebih dari satu, kami, dan bisa digunakan untuk singular, untuk tunggal, dalam rangka untuk menunjukkan ta'zim, untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran. Jadi jawaban yang pertama bahwa penggunaan nahnu yang artinya kami oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim itu untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kami tidak untuk menunjukkan kalau Allah itu berbilang lebih dari satu. Jadi kalau Anda mempelajari bahasa Arab secara mendalam, itu yang akan kita dapatkan. Jadi bahwa nahnu bisa digunakan untuk lebih dari satu, bisa digunakan untuk satu, tapi menunjukkan keagungan dan kebesaran, dia ta'zim. Jawaban yang kedua masih soal nahnu. Ada yang menarik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, manakala Allah menceritakan soal suatu penciptaan yang tidak melibatkan makhluk manapun, umumnya Allah mengatakan anak, aku, saya. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan sesuatu yang melibatkan oknum lain dalam penciptaan tersebut sebagai proses, Allah sering menggunakan kata nahnu, kami.
Contoh, pada saat Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan, khalaqtu, aku yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada unsur lain yang masuk di dalam penciptaan langit dan bumi. Tapi pada saat Allah menceritakan penciptaan manusia, ada yang Allah gunakan saya, ada juga banyak ayat Allah menggunakan kami. Nah, kenapa Allah gunakan kami? Untuk menunjukkan bahwa di dalam penciptaan manusia ada unsur lain. Unsur pertemuan antara ibu dan bapak, unsur pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, jadi karena ada keterlibatan oknum manusianya di dalam proses penciptaan tersebut, Allah menyatakan kami. Nah, ini banyak kita jumpai dalam penafsiran klasik untuk tafsir Al-Quranul Karim. Nah, jadi itu dua jawaban untuk penggunaan nahnu. Nah, adapun untuk sumpah, kenapa Allah kok bersumpah dengan Tuhan yang menciptakan, yaitu Rabbil Masyariq wal Magharib, Tuhan yang memiliki daripada tempat terbitnya matahari maupun tempat terbenamnya matahari. Di sini perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu yang dijadikan sebagai, yaitu objek sumpahnya Allah tadi, itu menunjukkan adanya kebesaran, keagungan, keistimewaan yang luar biasa kepada sesuatu tadi. Contoh, di kesempatan lain Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Nah, kalau Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan bahwa waktu itu memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia, memiliki urgensi dan importansi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah bersumpah yaitu dengan waktu tadi. Nah, menarik ayat yang dibawakan tadi, Allah bersumpah demi Tuhan yang menciptakan tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Di sini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, di situ Allah ingin menunjukkan kebesaran keagungan Zat-Nya sebagai pencipta Barat dan Timur, sebagai pencipta tempat-tempat terbit dan terbenamnya daripada matahari tersebut. Yang menariknya, bagian kedua, dalam ayat ini ada sumpah dengan menggunakan plural, bentuk jamak, al-masyariq wal magharib. Jadi menarik. Jadi ada tempat-tempat terbit matahari. Loh, apa memang matahari itu tempat terbitnya banyak? Tempat-tempat terbenamnya matahari. Kalau ada kata tempat-tempat, itu bentuk plural. Ternyata sains modern membuktikan bahwa matahari beredar, yaitu pada garis sedarnya, pada orbitnya, dan di bulan-bulan tertentu matahari itu berada di tempat yang berbeda kalau kita memandangnya dari atas muka bumi ini. Maka itu sekali lagi, sehingga matahari itu di bulan-bulan tertentu dia agak sedikit lebih ke utara, di bulan-bulan tertentu agak sedikit lebih ke selatan, sehingga di kutub utara dan di kutub selatan itu bergantian musim dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau kita perhatikan garis kedar matahari tersebut dari titik-titik yang ada, maka di alam semesta ini matahari untuk bumi memiliki bukan satu tempat terbit, tapi tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Inilah rahasia sains modern. Karenanya Allah bersumpah demi Tuhan yang menciptakan menjadi pemilik tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbit bulan. Saat ayat ini diturunkan di tengah, yaitu masyarakat di zaman Nabi Muhammad, tak satu pun yaitu memahami apa yang dimaksud, yaitu tempat-tempat terbit matahari dan tempat-tempat terbenamnya bulan. Ini baru bisa dibuktikan, yaitu pada saat sains modern sudah bisa mengarungi ruang angkasa, sudah bisa melihat garis kedar daripada orbitnya matahari, sehingga terbukti bahwa apa yang difirmankan oleh Allah benar, shadaqallahul azim, sesuai dengan sains modern teknologi yang ditemukan di zaman ini. Itulah yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya.